Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka bagi keluarga 7 terpidana karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kadulu di lembur juga baraya di kota. Kang Deddy Mulyadi berduka dan bersedih bahwa 7 terpidana yang melakukan peninjauan kembali ke MA itu ditolak oleh MA. Bagaimana reaksi Kang Deddy Mulyadi yang sesungguhnya terhadap perjalanan kasus Vina di Cirebon tersebut? Sebelum kita mengulas lebih detail, lebih panjang dan lebih jelas, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share terlebih dahulu. Semoga perbincangan ini, konten ini memberikan manfaat kepada siapapun. Terima kasih dulur-dulur yang selalu bergabung di kanal Dulur Rahayu. Selain kita menyampaikan berita-berita politik, berita kegiatan Kang Deddy Mulyadi juga Om Jen di Kabupaten Purwakarta, kita juga sesekali akan membedah berita-berita yang ada di media sosial, yang ada di media massa. Termasuk salah satunya, kita mendapati beberapa hari yang lalu, Mahkamah Agung menyampaikan soal keputusan dari pengajuan atau dari peninjauan kembali lah PK yang diajukan oleh para pengacara dari Peradi, di mana di situ para pengacara Peradi ini adalah sahabat-sahabat Kang Deddy Mulyadi untuk melakukan peninjauan kembali. Namun faktanya kemarin hasil yang menyidangkan dari seluruh rangkaian proses peninjauan kembali tersebut dinyatakan ditolak ya, dengan alasan tentu saja belum kita pelajari bersama bahwa apa yang kemudian menjadi alasan PK itu ditolak. Tetapi sesungguhnya PK itu bisa dilakukan lagi ya, ada PK yang kedua sesungguhnya. Tapi mungkin Kang Deddy Mulyadi yang dalam beberapa waktu yang lalu pernah menjadi anggota kehormatan Peradi waktu acara Munas di Bali, tentu akan mempelajari langkah-langkah hukum yang sesungguhnya harus ditempuh ke depan demi keadilan, demi kebenaran. Tentu saja diantaranya 7 narapidana yang selama ini divonis penjara seumur hidup ya. Dan saya juga akan membacakan apa yang menjadi pernyataan Kang Deddy Mulyadi di Harian Kompas ya. Ini judulnya PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon ditolak MA, Kang Deddy Mulyadi, kita tidak boleh putus asa. Ini bicara seorang semangat pemimpin Kang Deddy Mulyadi yang baru saja terpilih menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan biaya yang sangat irit ya. Tidak bikin kaos, tidak banyak menggelar kampanye-kampanye terbuka, tetapi kemudian suaranya luar biasa melimpah di atas 61% ya. Ini sesuatu yang langka di Jawa Barat, seorang pemimpin, seorang calon pemimpin terpilih dengan begitu mudah karena memang dukungan masyarakat tanpa pamrih, tanpa bagi-bagi uang bahkan untuk kaos dan alat peraga kampanye sekalipun Kang Deddy Mulyadi itu sangat minim dan jarang. Ini di sini beritanya akan kita ulas, akan kita bahas. Calon Gubernur Provinsi Jawa Barat karena belum dilantiknya nanti akan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2025 ya. Kang Deddy Mulyadi menyampaikan tanggapannya terhadap keputusan Mahkamah Agung yang menolak peninjauan kembali 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Hal ini disampaikan Kang Deddy Mulyadi melalui unggahannya di akun Instagram pribadinya pada Senin 16 Desember 2024. Hari ini kita mendengar berita duka bagi keluarga 7 terpidana kasus Vina dan Eki Cirebon karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Kang Deddy Mulyadi juga dikonfirmasi oleh media kompas.com melalui pesan WhatsApp. Kang Deddy mengaku sebagai salah satu sosok yang mendorong agar kasus ini dibuka pada publik sehingga ke-7 terpidana mendapat keadilan, merasa sedih dan tentu saja putus asa dengan putusan MA tersebut ya.
Hakim MA memberikan putusan yang berbeda yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami, begitu kata Kang Deddy Mulyadi. Kemudian meski begitu, Kang Deddy Mulyadi tetap mengapresiasi kinerja para pengacara, saksi, dan seluruh warga Indonesia yang menginginkan keadilan bagi ketujuh terpidana kasus tersebut. Dari sisi perjuangan, seluruh warga Indonesia, para lawyer sudah berjuang dengan baik, saksi-saksi sudah dihadirkan, tapi sudut pandang hakim memang berbeda, kata Kang Deddy Mulyadi. Jelas bahwa di salah satu ya, Ibu Titin itu salah satu pengacara sempat pingsan ya. Kemudian kemarin juga sempat kita melihat bahwa orang-orang yang kemudian menjadi tim kuasa hukum dan lain-lain itu berkumpul di rumahnya Kang Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan ya. Meski PK ditolak, Kang Deddy Mulyadi menyebut masih ada langkah hukum lain yang bisa ditempuh untuk membuktikan bahwa ketujuh terpidana kasus Pina Cirebon tidak bersalah, gitu ya. Dia menjelaskan tim kuasa hukum akan segera mempelajari dasar penolakan PK tersebut untuk menentukan langkah berikutnya termasuk mengajukan PK kedua atau langkah hukum lainnya. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh, kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Ini optimisme Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang leader, pemimpin, dan politisi, apalagi sekarang menaungi warga Jawa Barat. Di antaranya Cirebon adalah bagian dari kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat. Tentu Kang Deddy Mulyadi punya perhatian serius ya untuk melindungi, untuk memperjuangkan nasib warga masyarakat Jawa Barat, terutama nih di kasus Pina ini. Sebelum Kang Deddy Mulyadi mencalonkan jadi gubernur saja, sebelum Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur saja, ini sudah dibantu, diperjuangkan, dikirim pengacara dan lain-lain lah ya. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana ini tidak bersalah, begitu kata Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi juga meminta masyarakat untuk tidak menyerah dalam memperjuangkan kebenaran. Dia berharap kasus ini dapat menjadi pemacu semangat untuk terus membela hak-hak warga Indonesia. Kepada seluruh netizen Indonesia yang selama ini konsisten memberikan dukungan, doa dan harapan, kita tidak boleh berhenti memperjuangkan kebenaran, pungkas Kang Deddy Mulyadi. Sebelumnya, PK 7 terpidana kasus Pina Cirebon terbagi dalam 2 perkara ya. Perkara pertama terdaftar dengan nomor 198 PK PID 2024 atas nama Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sementara PK 5 terpidana lainnya yakni Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya Sudirman, dan Supriyanto terregister dengan nomor 199 PK PID 2024. Tolak, demikian bunyi amar putusan dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung Senin pada 16 Desember 2024 yang lalu ya. Dalam kasus ini, total ada 8 orang terpidana, 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 terpidana lainnya, yakni Saka Tatal, dihukum 8 tahun penjara, namun saksi Tatal kini sudah bebas murni. Ini kemudian Kang Deddy Mulyadi ya terus punya perhatian untuk masalah-masalah, semua masalah sih sebetulnya, hanya saja satu di antara masalah yang kemudian Kang Deddy Mulyadi kawal dan menjadi viral adalah salah satunya mengawal kasus Pina di Cirebon ini yang diantaranya mengajukan peninjauan kembali terhadap kasus Pina khususnya untuk 7 terpidana yang dihukum seumur hidup ya. Mudah-mudahan semangat Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, visi misi, kemudian kecintaan Kang Deddy Mulyadi terhadap kebenaran, kemudian kegigihan dan kerja keras Kang Deddy Mulyadi dalam membela hak-hak orang lemah itu bisa menular di Jawa Barat dan bisa menginspirasi. Termasuk kita juga berharap Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal Prabowo Subianto, tokoh dan panutan serta mentor Kang Deddy Mulyadi, mudah-mudahan juga memberikan perhatian serius bagaimana menyelesaikan masalah kasus Pina ini segera, karena ini menyangkut tentu saja rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kebetulan menjadi tersangka menjadi terpidana bahkan ya dalam kasus ini. Mudah-mudahan kita bisa bercerita di kasus-kasus yang lain. Mudah-mudahan juga para lawyers, Kang Deddy Mulyadi, juga keluarga terpidana itu tabah dan sabar menghadapi. Dan kita juga tentu masyarakat Indonesia itu suka pinter-pinter ya. Kemarin ketika putusan ini publish ke publik gitu,
masyarakat sudah banyak mengorek sebetulnya siapa hakim yang memutuskan tentang penolakan terhadap PK ini. Itu mulai dipreteli lah. Ini juga hebatnya di Indonesia masyarakatnya kemudian bisa membangun solidaritas di media sosial, di media digital. Ini penting juga ya. Karena bisa menjadi pressure-pressure penting bagi orang-orang yang kalau misalnya mereka punya kekuatan, punya power yang tidak bisa disentuh oleh hukum, tetapi hukum rimba netizen itu biasanya lebih hebat, lebih kuat, dan lebih kokoh dalam mempresur hal-hal untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan lain-lain. Nih, mudah-mudahan dari kasus ini kita belajar. Vina banyak didukung oleh publik, oleh netizen, di TikTok viral, kemudian di sosmed, di YouTube, di Facebook, dan lain-lain, di Instagram viral. Ini juga menjadi semacam stimulus agar memang kebaikan, kebenaran itu bisa tegak dengan cara apapun, termasuk diantaranya oleh dukungan, oleh sokongan para netizen. Ya, oke, gitu-gitu. Segitu dulu, dulur. Terima kasih, mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat walafiat. Jangan lupa sekali lagi di subscribe, di like, di komen, di share. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.